Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan tentang dhammud dunya, cacian, kejelekan untuk dunia, sampai pada perkataan beliau Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, wa qala ba'dul hukama'i, dan berkata sebagian ahli hikmah, waqad istausofa, dan benar-benar telah memberikan wasfun, persifatan. Siapa? Para ahli hikmah tadi itu tentang masalah apa? Ad-dunya, tentang masalah ad-dunya. Wa qaddara, dan memperkirakan, menghitung baqa'uha wa baqa'aha, ketetapan itu dunia. Faqala, maka berkata itu ahli hikmah, ad-dunya waktuka, dunia itu waktumu, alladzi yang yarji'u, kembali, ilaika, kepadamu, fihi, di dalam waktu tadi itu, tarfuka, pandangan matamu, lianna, karena sesungguhnya, ma madha, apa-apa yang telah berlalu, anka, dari kamu, faqad fataka, maka benar-benar telah kehilangan untukmu, idrakuhu, mendapatkannya, wa ma lam ya'ti, dan apa-apa yang tidak datang, fala ilma laka bihi, maka tidak ada pengetahuan untukmu, bihi, dengannya apa-apa, lam ya'ti, yang tidak datang. Jadi ahlu hikmah ini memberikan sifat tentang masalah bagaimana itu dunia, memperkirakan waktunya itu dunia. Maka mereka mengatakan apa? Dunia ini adalah waktu milikmu yang yarji'u ilaika fihi tarfuka, kembali kepada kamu di dalamnya pandangan matamu. Jadi dunia ini cepatnya ya, dunia ini seperti apa? Dunia ini seperti yang kamu lihat di dalam pandangan matamu. Jadi dunia ini apa-apa yang kamu pandang, ya kan? Makanya dikatakan ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya terlaknatkan, dan apa-apa yang di dalamnya itu terlaknatkan semuanya. Yang ente pandang itu semuanya tidak bagus. Dunia ini semuanya tidak bagus, kecuali illa zikrullah wa alimun wa muta'allim. Kecuali apa? Ingat kepada Allah, kecuali orang yang mengerti ilmu agama, kecuali orang yang belajar ilmu agama. Lainnya jauh, lainnya terlaknat, jauh dari rahmatnya Allah. Makanya kapan ada dalam diri kita yang dulunya hadir majelis, sekarang kok enggak karena nyari dunia, terlaknat berarti. Kenapa? Karena ini dzikir sama Allah, enggak terlaknatkan. Yang kamu pandang itu semuanya laknat Allah. Maaf ya, kita ngelihat kepada istri kita, laknat itu, laknat. Apabila apa? Tidak didasari ingat sama Allah. Makanya dalam sunnahnya Rasulullah itu, ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, jangan lupa kepada Allah. Karena kalau kapan lupa kepada Allah, tidak zikir. Kalau sudah tidak zikir, tidak mungkinlah berhubungan untuk menjalankan ilmu agama. Dari mana? Atau belajar ketika hubungan, tidak mungkin. Berarti apa? Tinggal satu poinnya, ingat sama Allah. Kapan orang itu tidak ingat sama Allah, ya sudah,
Berarti hubungannya ketika dia berhubungan dengan istrinya meskipun halal itu adalah dunia. Yang kamu pandang itu dunia. Ini waktuka alladzi yarji'u ilaika fihi tarfuk. Waktu ketika kamu ngelihat itu loh dengan pandangan matamu, ini dunia semuanya ini. Tapi kapan didasari 3 hal tadi itu? Oh, ndak dunia, ndak terlaknatkan. Betul dunia, tapi ndak terlaknatkan. Dijaga oleh Nabi, jaga pandanganmu, jangan gampang-gampang memandang. Jaga pendengaranmu, jaga anggota tubuhmu. Karena kalau apa? Kalau enggak, masuk kepada dunia. Kalau sudah masuk kepada dunia, terlaknatkan ketika enggak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Terus li'anna ma madha anka, karena sesungguhnya apa-apa yang telah berlalu dari kamu faqad fataka, telah hilang. Ini juga maknanya gini, kedipan mata kita, dunia itu seperti waktu kita kedipan mata, deg 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 deg, antara kedipan yang satu kepada kedipan yang kedua, itu waktunya cepat sekali. Seperti itu waktunya dunia, cepat. Lihat ya, kita saja sekarang sudah banyak yang manggil, kalau orang Arabnya dipanggil ami, sudah minimal dipanggil bang, sudah ada. Yang manggil kita bang sudah ada, yang manggil ami sudah ada, yang manggil bapak sudah ada, yang mau manggil embah sudah ada. Sudah deket loh. Kapan ya anak kok sudah dipanggil ami? Kalau bahasanya orang-orang yang ini dipanggil om, dipanggil tante. Padahal 10 tahun yang lalu anak yang manggil dia, tapi sekarang anak yang dipanggil seperti itu. Itulah dunia, cepet seperti kedipan mata, deg 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 deg, hilang. Ya, faqad fataka idrakuha, maka benar-benar telah hilang kepada kamu untuk mendapatkannya. Kalau kamu sudah luput sekarang ini, selamanya akan hilang sudah, tidak akan kembali lagi. Makanya idza anta fi ni'matin far'aha, kalau kamu dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jagan. Karena kalau kamu sudah lupa sama Allah ketika itu, hilang sudah, hilang. Yang majelis, ditinggalkan majelis, kerja kemudian apa? Ngambil utang. Setelah ngambil utang bagaimana? Terlilit utang, tidak bisa hadir majelis. Sayang ya, andai saja dulu anda kerja ngambil utang lah enak ya, anak hadir majelis sama jamaah kan enak. Hilang buat kamu itu. Tinggal apa? Penyesalan. Untung masih di dunia, masih ada kesempatan. Kalau pas sadarnya ketika dalam keadaan kubur bagaimana? Ya itu kata Sayyidina Ali itu, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia ini tidur semuanya. Kalau sudah dia mati baru bangun. Itu apa? Penyesalan di alam kubur. Wassalam. Entah, sudah habis. Ya. Makanya gini. Kalau kita ini kan sering guru kita Habib Taufik ngomong itu. Padahal beliau orang alim, ngomong bagaimana? Kalau kita ini sudah diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah jadi orang bukan alim, beliau ya, ngomongnya beliau kayak gitu. Ini tawaduknya ya. Kalau kita diciptakan oleh Allah sudah ada alim, jangan sampai anak kita ini tidak alim juga. Kalau kita sudah gagal, anak kita jangan sampai gagal. Kita sudah gagal, kita sudah tidak ngerti ilmu agama, kita sudah tidak bisa jaga waktu kita, tersibukkan dengan pasar, toko, ini, itu, anak kita diseret ke sana, hilang, tidak punya apa-apa kita. Paham? Itu kalau sudah dibuka hijab sama Allah, sudah tahu makna, kata Yahya Umar, kalau andai saja orang yang ada di kubur itu dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan, mereka tadi itu akan bertanya bukan pertanyaan apapun. Yang mereka tanyakan, katanya beliau, akan tanya di mana majelis ilmu.
Di mana majelis dzikir? Di mana majelis yang bisa mengingatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kecintaan kepada Nabi Muhammad? Tapi tidak mungkin, karena sudah meninggal. Lah ini masih diberikan umur oleh Allah, diberikan nikmat, wala sakit, wala terlilit utang, bisa makan enak, bisa tidur sempurna, tidak mau hadir. Ya Allah, ini dunia Pak, hati-hati. Kalau sudah kamu kehilangan ya, kalau kamu sudah kehilangan, tidak akan kembali lagi. Andai saja anak ini, umur anak masih 17 tahun waktu itu ya, bisa kembali? Tidak ada. Sudah, umur 30 tahun ini sekarang, ya sudah, itu ambil 30 tahun itu. Anak berlalu, waktu anak ini, ya sudah hilang. Itu yang sudah kehilangan sama kita. Yang ingin kita harapkan, cita-cita kita ini, wa malam ya'ti, dan apa-apa yang tidak datang, yang belum datang, fala ilma laka bihi, maka kamu tidak ada pengetahuan tentang hal tersebut. Mungkin didapatkan, mungkin tidak. Mungkin didapatkan, mungkin tidak. Anak kepingin punya mobil, mungkin bisa punya, mungkin tidak. Itu dunia. Tapi kalau akhirat, oh enggak. Manjadda wajad. Orang yang sungguh-sungguh dapat. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Semangatnya seseorang untuk mendapatkan akhirat itu bisa menghancurkan gunung sekalipun. Maknanya apa? Semangat yang kuat, optimisme yang kuat, keinginan yang kuat, yang besar, bisa. Habib Abdullah Haddad pernah mengatakan gini, katanya beliau gini, kan ada ungkapan as-saqi baqi, as-saqi baqi, zat yang memberikan itu masih ada. Misalnya, Anda berikan gambaran ya, Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih ada. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. As-Saqi, yang menuangkan, yang memberikan magom kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kekal dia. Yakin ya kita ya? Cuma katanya beliau yang jadi masalah, Allahnya kekal, Allahnya akan memberikan kepada kita. Cuma yang jadi masalah, siapa yang berhak mendapatkan pemberian itu? Siapa yang berhak untuk mendapatkan magom keilmuan yang tinggi, untuk mendapatkan magom cinta kepada Allah, untuk mendapatkan magom cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau Allahnya tetap kekal, tidak akan hilang Allah. Pemberian Allah tetap kekal, tidak akan hilang, tidak akan berubah. Sebagaimana Allah mengangkat Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah mungkin mengangkat yang lainnya. Cuman, adakah yang berhak, katanya beliau? Ini Pak yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Guru kita banyak orang alim. Guru kita ini, guru kita alim. Guru kita alim, guru kita alim. Berapa banyak guru kita ini merubah orang yang maksiat, orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari Nabi Muhammad, bisa cinta kepada Allah, bisa cinta kepada Nabi Muhammad. Loh, yang jadi pertanyaan, kadang-kadang kenapa kita tidak bisa berubah seperti berubahnya mereka? Guru disediakan oleh Allah, yang ngajar disediakan oleh Allah tanpa bayaran. Siap, ayo. Tapi mana semangat kita? Kalau dikatakan Habib Abdullah Haddad itu bidayatu amri, permulaan ketika beliau belajar itu berangkat untuk ngafalkan Al-Quran di Murayyem, namanya daerah, namanya seperti masjid gitu, namanya Murayyem namanya. Berangkat ke sana, itu beliau sedang perjalanan sholat duha, selesai, setiap masuk masjid di situ ada tiang, beliau sholat 2 rakaat, kemudian ditutup masjid tadi itu. Kalau misalnya pas kelihatan masjid tadi itu ditutup, dikunci misalnya, beliau sholat di terasnya masjid tadi itu. Dan dikatakan yang barengi beliau ini
Dikatakan bahwasanya beliau itu tidak kurang setiap harinya untuk nuntut ilmu agama seperti itu, jalan pulang pergi itu 200 rakaat. Lain duha. Lain duha. Ayo. Siapa yang kuat? Duha kadang-kadang enggak. Rawatib kadang-kadang enggak. Witir yang ada mengatakan wajib kadang-kadang enggak. Kadang-kadang wajibnya enggak sholat, naudzubillah min dzalik. Luwih parah lagi. Lihat. Kiai Bangkalan itu berangkat ke tempat gurunya untuk belajar jalan. Sambil jalan baca Yasin. Satu perjalanan dari rumahnya menuju rumah gurunya setiap harinya itu jalan baca Yasin. Kalau pas sampai mulai startnya dari rumah beliau sampai di teras rumah gurunya 40 Yasin beliau baca. Selesai belajar, ulang lagi, mulai start dari teras rumah gurunya, kemudian berangkat ke rumah beliau 40 Yasin. Setiap harinya perjalanan gitu tok 80 Yasin beliau baca. 40 berangkat, 40 pulang. Ya Allah. Kita Quran berapa juz? Itu. Wadahru yang dikatakan apa? Tahun, yaumun mukbil. Hari yang akan datang. Tan'ahu lailatahu. Tan'ahu lailatuhu yang akan berganti-ganti malamnya. Wa tatwihi sa'atuhu dan akan menghamparkan waktu-waktunya. Diberikan umur 24 jam oleh Allah. Waktu setiap harinya 24 jam. Ya. Wa ahdatsuhu kejadiannya satu hari itu, kejadiannya di dunia ini tatawala alal insani. Sambung menyambung kepada manusia, sambung. Sampai dikatakan perjalanan yang lalu, apapun yang kita dapatkan sekarang ini, orang sebelum kita sudah pernah itu. Tanya ya. Kalau misalnya anak ini seorang pedagang, oh dulu sudah ada yang lebih kaya dari ente. Namrud kaya. Banyak yang lebih kaya dari ente. Anak ini kepingin jadi penguasa, Fir'aun penguasa. Yang dahulu ente sudah ada. Anak kepingin jadi orang alim, belajar sungguh-sungguh, apalagi itu sebelum kamu juga banyak. Tidak ada satu kejadian yang terjadi dalam hidup kita kecuali orang yang terdahulu sudah pernah merasakan. Makanya dikatakan di sini wa ahdatsuhu tatawala 'alal insan. Kejadian di dunia ini sambung menyambung, estafet Pak, estafet, nyambung ke sini, nyambung ke sini, keturunan ke sini, keturunan ke sini, gitu. Ya. Tatawala insani bitaghyiri dengan perubahan, wa nuqsani semakin turun. Itu ingat ya. Setiap waktu pasti akan semakin jelek. Setiap waktu akan pasti semakin jelek, pasti. Khairu gurunin garni. Sebaik-baik waktu-waktu itu waktuku, katanya Nabi. Tsumma yalunakum. Kemudian apa? Setelah itu lanjutannya. Semakin turun. Semakin turun. Di daerah Lumajang ini dulu ceritanya, ada satu daerah di 3 tempat. Kalau ada perempuan yang masuk daerah tersebut tidak gunakan kerudung, itu dimarahi oleh penduduk sampai ada yang dilempar segala. Kapan? Dulu. Sekarang gitaran depan rumah, kadang-kadang dibarengi dengan mabuknya sekalian, kadang-kadang campur laki perempuan di sepeda motor yang di standar, yang di jagrak bahasanya kita, duduk di sana, wala wahid yubali, tidak ada satupun yang pedulikan. Ini maknanya bitaghyiri wan nuqsan, dengan perubahan dan semakin turun martabatnya, semakin hancur martabatnya. Maka apa persiapan kita? Ayo, ini tantangan loh buat kita. Kalau kita sudah ngelihat masa sekarang kita ini prostitusi yang akan ditutup, masih dikatakan ini mengganggu hak asasi manusia. Orang yang mabuk jangan diganggu, biarkan dia punya izin. Ini zaman kita.
Anak kita lebih parah tantangannya. Kenapa? Semakin parah tantangan, semakin tahun semakin merosot akhlaknya, pasti jaminan dari Nabi itu. Maka apa yang kita persiapkan untuk anak kita ini? Bitaghyiri wa nukson, bitaghyir wa nukson, bitaghyir wa nukson, dengan perubahan dan kekurangan. Kalau dulu orang Jawa kita dikenal menggunakan apa? Sewek, ya, jari, ya. Sekarang apa? Jilbab. Tahu tidak ada jilbab, teman? Jilbab itu jilbab, bob itu buah dada. Jadi pakaian yang ketat kemudian gunakan kerudung. Biasa itu. Itu biasa. Dengan pakaian celana yang ketat. Kelihatan al-kasiatul ariyat sudah. Buka, tertutup tapi telanjang. Tertutup tapi telanjang. Coba tanyakan 20 tahun yang lalu kalau ada orang pakai seperti itu, ya Pak, wah bisa rame, Pak, bisa rame itu. Ya apa ini seperti ini? Sekarang biasa. Sekarang ini orang telanjang masih satu app, ya, satu cacat, tak bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan orang telanjang kita lihat biasa. Ngerti? Sampai akhir zaman, kalau sudah akhir zaman itu orang berzina pinggir jalan. Sehingga orang jalan ngomong apa? Orang yang berjalan itu ngomong, kamu minggir sedikit kalau mau zina, aku mau lewat sini. Bukan, wah ini zina, dipukuli. Tidak ada. Minggir-minggir sedikit, aku mau jalan. Kalau mau zina sebelah sana aja. Ini nanti akhir zaman seperti itu katanya Nabi. Udah. Berapa banyak, semoga dijaga oleh Allah, rumah tangga hancur gara-gara Facebook. Kehidupan yang tentram dari tidak karu-karuan gara-gara Android, BlackBerry, semuanya. Nah itu makanya kalau dimanfaatkan kebaikan jadi baik. Kalau dimanfaatkan kejelekan paling cepat itu. Semakin bagus yang dia gunakan mereknya, semakin cepat. Jadi mau nyari apa sekarang? Ya pisau itu loh. Ya pisau itu. Pisau semakin tajam, ya semakin diberikan tutup. Kalau enggak bahaya, kena sedikit bisa terlukai itu kulit. Tapi kalau digunakan untuk memotong masakan, untuk memotong daging, cepat itu. Tapi kalau salah penggunaan, bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Itu media yang ada sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Wadahru, ini ya, dengarkan, ini janjinya dunia ya. Wadahru, yang namanya tahun itu, yang namanya zaman di dunia itu, muwakkalun bitashtitiil jamaat. Memang diwakilkan, memang zaman ini diberikan mandat oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah untuk apa? Bitashtitiil jamaat, untuk ngancurkan jamaah, kelompok. Akan dihancurkan. Semakin tambah waktu, semakin tambah waktu, semakin tambah waktu, semakin pecah. Sampai kehancuran yang paling parah. Tidak ada satupun yang mengucapkan kalimat Allah. Setelah itu apa? Baru terjadi qiyamus sa'ah. Terjadi yang namanya kiamat sudah. Ini wadahru muwakkalun. Tahun, waktu, zaman, periode itu memang diberikan mandat untuk apa? Bitashtitiil jamaat. Bitashtitiil jamaat, untuk menghancurkan umat Islam terpecah sekarang. Apa janjinya Nabi? Akan terpecah Yahudi menjadi 71 kelompok, Nasoro 72, Islam 73. Yang lebih banyak siapa? Islam. Yang lebih banyak Islam. Hancurnya ini, terpecahnya ini. Paham? Kelompok yang benci kepada dzurriyyat Rasul, kelompok yang mengedepankan kebudayaan daripada agama Islam,
cabangnya yang menganggap agama Islam ini cuma sekedar tradisi saja, sehingga banyak omongan mereka, kenapa harus menggunakan kerudung, kenapa harus menggunakan serban, kenapa harus menggunakan peci, bukankah itu adatnya orang Arab? Ada tengah kita itu, ada. Makanya kita dituntut, Pak. Kita kepingin panjang umur, ya Allah, berikan panjang umur ya Allah dalam kesehatan, ketaatan. Tapi ingat, apa bekalnya ente? Ente diberikan umur oleh Allah, semakin berat ujiannya. Makanya dikatakan, ada riwayat Sayyidina Umar mengatakan apa? Orang itu meminta mati itu tidak boleh. Orang minta mati sama Allah tidak boleh. Kecuali apa? Kalau takut ada fitnah, dia terseret. Kalau ada fitnah, dia takut terseret, baru boleh untuk minta mati. Kalau enggak boleh. Maka lebih baik ada fitnah, kita semakin tegak, jaga orang jangan sampai terseret, lebih bagus itu. Ini Pak, ini resiko yang kita terima. Yang mau zuat, yang mau nikah, perkenalan melalui apa? Facebook. Kok ruwet? Ente mau dapatkan harim perempuan, gampang, tinggal ketik saja. Mau nyari harim apa ente? Yang siap pakai, yang cuma tarif-tarifan toh, yang sok-sok romantis, banyak. Anak kepingin tahu fotonya, buka foto, cetek, buka semuanya. Terus mau nyari apa ini? Anak kepingin lebih ini, Beb, spesifik, lebih menjurus, lebih khusus, gunakan yang lainnya. Banyak. Itu loh zaman kita ini, Pak. Ini zaman kita, dunia di genggaman. Mau nyari apa ini? Makanya sering ngomong, banyak orang jadi wali sekarang ini. Kenapa? Tahu kejadian. Kita duduk di sini, orang di Amerika kita tahu kejadiannya. Oh, ada kejadian gini di Amerika. Banyak yang jadi wali sekarang. Wan khiramis syamli, in khiramis syamal, ya Allah. Kekuatan hancur, lemah. Kekuatan lemah. Ayo coba pikirkan ya. Jangan jauh-jauh lah. Kita jangan ngelihat Jawa Timur, jangan ngelihat Indonesia, jangan ngelihat dunia kepanjangan. Lumajang. Anak tanya, zaman sekitar tahun 80-an, berani tidak ada orang ngomong misalnya tahlil bid'ah, masuk nerakanya Allah? Berani? Tidak berani, Pak. Langsung digeruduk itu. Kenapa? Kita mayoritas NU, Nahdlatul Ulama, yang nurut sama kiai, kiainya orang soleh. Semoga yang sekarang tetap soleh. Nurut. Bergeser, sampai zaman sekarang ini yang mencaci maki Syekh Abdul Qadir Jailani ada di media. Yang buat selebaran untuk pemecah belah umat banyak tumpuan. Mana yang gerak? Justru yang gerak kadang-kadang dikatakan apa? Ini terlalu keras ini. Padahal belani dia, menyelamatkan akidahnya minimal. Menyelamatkan minimal akidahnya yang hidup ini, maksimal keturunannya. Jangan dipandang ini sekarang tok, Pak. Pikiran bagaimana ini inkhiramus syamli, kekuatan dulu yang kuat, yang kompak, yang sulit, yang loyal, inkhiram, lemes sudah. Dulu jangankan untuk mencaci maki kiai ya, jangankan. Ada sandalnya kiai itu diinjek saja, atau sandalnya ulama diinjek, marah. Oh, jangan, ini sandalnya orang alim ini, tidak boleh. Sekarang dicuri sandalnya, dicuri, Pak. Kalau dulu itu masih muhibbin, Pak. Iya, kadang-kadang masih ngelihat. Semoga tidak ada maling. Amin. Oh, jangan nyuri di sana ente. Ente kalau nyuri di sana nanti ente bisa kualat tuh. Takut sekarang. Tak ono, Pak. Rumahnya ulamanya juga dibobol itu. Semoga enggak ya. Amin. Watanakul dauli. Watanakul daulu. Wal amalu at-tawilu. Daul ini bisa kekuasaan berpindah. Waktu berlalu berpindah, tidak selamanya. Jangankan harta kita, Pak,
Ini rumah ana. Dengan apa? Sertifikat. Kalau perlu gunakan 17 dari notaris. Tidak apa-apa. Tapi kalau ente meninggal, ente punya anak enggak? Enggak, beb, ponaan. Kemana terus? Waktu berlalu, waktu berjalan, kekuasaan kita, kepemilikan kita, apa-apa yang kita harapkan, yang sudah kita capai, kadang-kadang sampai sakit, hilang, ndak ada. Dulu punya kamu, sekarang enggak. Semoga selamat. Istri kita saja ndak permanen itu, Pak. Ndak permanen. Kalau sudah waktu datang sama kita dulu yang meninggal, suaminya misalnya, ya, jadi kesian, butuh untuk maisha, butuh untuk kehidupan, datang seorang laki-laki yang soleh, diterima. Istrinya siapa? Mantan istri fulan. Tapi apakah salah berbos? Enggak salah. Memang apa? Itu sunnatullah. Enggak salah. Siapa bilang salah? Enggak ada. Itu sunnatullah. Ini loh, watanakul daulu, kepemilikan itu akan berpindah sama kita. Apalagi sepeda motor, mobil, sawah, wah, apalagi. Wal amalu tawilun, angan-angan panjang. Hah? Yang banyak apa? Anak sekarang ini nawarkan asuransi. Oh ya, ini asuransi nanti bisa membiayai anak-anak, bisa membiayai anak kamu yang sekarang masih TK, supaya dia nanti kuliah. Sudah disiapkan. La haula wala quwata illa billah. Masih di playgroup kepikiran kuliah. Ya ini. Wal amalu tawilun. Wal amalu tawil. Kalau disuruh angan-angan panjang. Wal umru qasir. Umurnya sama pendek. Sekarang ini Pak, kalau ada umur 90 tahun azimat itu. Azimat. 80 tahun, Masya Allah Mbah, hadir sampean Mbah 80 tahun Mbah. Umurnya biasa rata-rata 60. Kadang-kadang kurang dari itu. Ya, semoga panjang umur. Iya, wa ilallahi, kepada Allah tasirul umur. Berjalannya segala sesuatunya. Wis pikir nih. Yang ente laksanakan sekarang ini, yang kita perbuat sekarang ini, kembalinya kepada Allah. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan manfaat dari apa yang kita laksanakan sekarang? Itu tok pikiran. Kita berjalan sekarang dari rumah menuju tempat majelis, mendengarkan nasihatnya Imam Ghazali, buyar. Coba pikir, kira-kira manfaat enggak? Pikiran. Atau dibandingkan ente sekarang pas ini kan weekend kan, pas malam Ahad ini, lebih baik anak cangkruan, duduk, tidak ada faedahnya, ini itu. Coba pikirkan ini, wa ilallahi tasirul umur, dan kepada Allah kembalinya urusan-urusan. Pikir. Makanya kalau sudah malas mau hadir pengajian itu, apa yang anak cari ya? Apa yang anak cari ini ya? Anak kepingin kaya, tasirul umur. Wa ilallahi tasirul umur. Anak ini kepingin berhenti saja wis, tidak usah takliman lagi, ahsan nyari uang anak. Kalau tidak gitu repot ini anak-anak ini. Terus gimana makannya nanti? Terus bagaimana sekolahnya? Terus bagaimana anak perempuan anak yang umur 2 tahun ini kalau nikah nanti? Dengarkan, wa ilallahi tasirul umur. Dan kepada Allah kembalinya urusan-urusan. Semoga diberikan sadar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ayo baca.